Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di hari ini pastinya ada rasa syukur dan sukacita yang boleh kita rasakan untuk kesempatan hidup yang masih Tuhan anugerahkan bagi kita. Saat ini saya kembali mengajak kita sekalian untuk membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan melalui renungan harian Toraja kita bersama. Untuk itu, mari kita tenang. Kita minta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagimu Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk segala cinta kasih Tuhan yang masih boleh kami rasakan sampai dengan saat ini, di mana kami masih beroleh nafas hidup anugerah Tuhan. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami akan memulai berbagai aktivitas yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami semua, kami mau datang membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk mengerti arti dari firman-Mu ini, sehingga firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami, tapi kiranya Tuhan menolong kami untuk mampu memberlakukannya dalam kehidupan kami. Ini kami anak-Mu Tuhan, yang siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari membaca firman Tuhan yang terambil dari Yakobus 3 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-18. Yakobus 3 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan, dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi pengajar, sebab kamu tahu bahwa sebagai pengajar, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua tersandung dalam banyak hal. Siapa tidak tersandung dalam perkataannya, ia orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita, dan kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Lihat saja kapal-kapal. Walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, ia dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, ia dapat memegahkan hal-hal yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Lidah merupakan suatu dunia kejahatan di antara anggota-anggota tubuh kita. Sesuatu yang menodai seluruh tubuh dan membakar roda kehidupan kita. Sedangkan lidah itu sendiri dibakar oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang melata dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh manusia. Tetapi tidak seorang pun dapat dijinakkan lidah. Ia tidak terkuasai, jahat dan penuh racun mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan dan Bapa kita. Dengan lidah juga kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh terjadi. Apakah mata air memancarkan air tawar dan air pahit dari lubang yang sama? Saudara-saudaraku, apakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah dengan cara hidup yang baik, ia menunjukkan perbuatannya dalam kelemah lembutan yang lahir dari hikmat. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan mementingkan diri sendiri, janganlah memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Hikmat seperti itu tidak datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Namun, hikmat yang dari atas pertama-tama murni, selanjutnya cinta damai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tulus ikhlas. Buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang membawa damai. Amin. Firman Tuhan. Tema renungan kita pada hari ini adalah
menjaga lidah, dan bijaklah. Ungkapan memang lidah tak bertulang memiliki makna untuk berhati-hati dalam berkata-kata. Lidah dapat menjadi seperti pedang yang dapat melukai hati lawan bicara atau dapat menimbulkan salah paham, bahkan pertengkaran. Karena itu, meskipun lidah itu kecil saja, namun lidah perlu dijaga dalam penggunaannya. Surat Yakobus membicarakan cara hidup jemaat Tuhan. Baginya, hidup sebagai jemaat Tuhan atau umat Allah adalah hidup yang bertindak secara benar, yakni sesuai dengan kehendak Allah. Hal tersebut termasuk cara umat Allah menggunakan lidahnya saat berkata-kata. Seringkali lidah menjadi sarana yang mengungkapkan perasaan yang mengasihi dan juga menjatuhkan sesama manusia, atau menyatakan berkat juga kutuk. Hal ini menurut surat Yakobus tidak boleh terjadi pada umat Allah, sebab mata air tidak menghasilkan dua jenis air, manis sekaligus pahit. Demikianlah umat Allah tidak dapat mengucapkan berkat sekaligus kutuk. Umat Allah harus menghasilkan buah yang sesuai dengan kehendak Allah, yakni menyatakan kebenaran serta berkat kepada sesama dan bukan kutuk. Lebih jauh, penulis juga menyampaikan tentang hikmat yang dari atas, yaitu dari Allah. Hikmat yang harus dimiliki oleh umat Allah agar menjadi bijak, baik dalam penggunaan lidah, untuk berkata-kata, maupun untuk berbagai tindakan dalam menjalani kehidupan. Sekalipun lidah sulit untuk dikendalikan, namun sebagai umat Allah, kita tidak boleh menggunakannya selain dalam menyatakan kebenaran yang dikehendaki Allah. Oleh hikmat-Nya, kita dimampukan untuk menjaga lidah dan menuntun kita untuk hidup bijaksana. Tuhan mengendalikan hidup kita dalam tuntunan Roh Kudus. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, Bapa Maha Pengasih, pagi ini kami bersyukur untuk pengajaran baru yang boleh kami terima. Kami mohon ampun jika selama ini mungkin banyak perkataan kami yang kurang bijak dan sering tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan saat ini, kami mau untuk membuka hati dan hidup kami untuk Tuhan bentuk seturut kehendak-Mu. Berikan kami hikmat-Mu, tuntunan Roh Kudus-Mu untuk mempergunakan lidah kami, perkataan kami, dalam seluruh kehidupan kami hanya untuk memuliakan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini pun kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, di mana kami akan melakukan berbagai aktivitas kami masing-masing. Kiranya berkat kesehatan, kekuatan, dan kemampuan daripada-Mu boleh menjadi bagian kami untuk kami pergunakan dalam menjalani hari-hari kami. Saat ini pun Tuhan, mungkin ada jemaat Tuhan yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kami tidak tahu keberadaan mereka, tapi kami percaya Tuhan melihat setiap dari mereka. Tuhan mendengarkan setiap keluhan mereka, dan kesembuhan yang asalnya daripada-Mu akan mereka terima. Berkati pula makanan, minuman, maupun segala pengobatan yang mereka terima, sehingga melalui semua itu mereka boleh mendapatkan kesembuhan. Kami pun berdoa bagi bangsa dan negara kami, kiranya Engkau semakin memberkati bangsa dan negara kami ini. Mari Tuhan pakai setiap pemerintah-pemerintah kami. Mari Tuhan ajarkan mereka untuk terus bekerja dengan penuh tanggung jawab dan hanya melakukan seturut dan sesuai kehendak Tuhan saja. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan yang datang bersyukur bermohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan singkat kita pada pagi hari ini. Selamat dan semangat beraktivitas. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita sekalian.